tadi kan ada sufidat asyayatin ya, bahwa setan itu dibelenggu. Selama ini banyak orang memahami setan ini di kerangkeng, setannya nggak ada. Tapi buktinya kok masih ada orang tetap maksiat. Nah, kalau tadi dokter jelaskan berarti kemampuan setan itu yang dilemahkan. Ini kan banyak meme ini sekarang belakangan ini ada kata-kata ini baru terjadi katanya. Hari ini sebelum setan dikerangkeng, sebelum setan dibelenggu, manusianya dibelenggu dulu katanya, ditinggal di tempat rumah. Saya kira ini artinya tidak sejalan dengan makna sufidatus syayatin tadi. Kalau pemaknaannya demikian secara fisik, gitu. Barangkali bisa dijelaskan. Ya begini, belenggu di sini itu artinya belenggu secara maknawi. Artinya apa? Bahwa kekuasaan syaitan itu disempitkan. Karena tadi kita jelaskan bahwa kekuasaan syaitan di dalam diri kita itu adalah syahwat. Apabila syahwat ini, jadi sekali lagi saya sering menjelaskan bahwa mengibaratkan syahwat ini adalah senjata syaitan untuk melumpuhkan kita. Sekarang coba bayangkan, senjata itu ada di tangan kita. Apabila senjata itu kita serahkan kepada syaitan, maka dia akan membunuh kita dengan senjata itu. Tetapi kalau kita yang memegang senjata tersebut, maka syaitan itu akan lari terbirit-birit, terkencing-kencing. Lalu, jika dikatakan bahwa syaitan itu dibelenggu, diikat, katakanlah kalau memang benar-benar diikat, ya, kalau memahami kepada zahir hadis tersebut. Tetapi kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat? Kenapa? Karena memang walaupun syaitan dibelenggu, tapi kalau syahwat kita masih terlepas, ya maka syaitan nggak perlu menggoda kita. Oleh sebab itu syaitan datang itu kepada orang-orang yang memang ada keinginan untuk melawan syahwat. Tapi kalau orang-orang yang memang sudah hidup bersama syahwatnya, itu syaitan nggak akan datang kepadanya. Justru yang didatangi oleh syaitan itu adalah orang-orang yang taat. Kalau orang-orang kafir dan lain sebagainya, syaitan itu sudah berubah di dalam dirinya, jadi nggak perlu lagi, nggak perlu didatangi lagi. Nah maka kita belenggu syahwat kita terlebih dahulu. Ya, kita ikat syahwat kita, maka syaitan akan terikat. Tapi kalau syahwat kita masih lepas, walaupun syaitan diikat, ya maka kita akan masih terjatuh di dalam diri kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Bahwa nafsu itu ammarah, bukan hanya amirah. Kalau amirah itu memerintahkan, tapi kalau ammarah ini memang dia akan mencari peluang kelemahan kita untuk menjerumuskan kita, untuk menjatuhkan kita. Jadi nafsu itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra, "A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika." Musuh kamu yang paling besar itu bukan syaitan, tetapi apa? Nafsu yang ada di dalam diri kamu itu. Sementara syaitan itu sangat lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlari selama kita membaca dengan sepenuh hati. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, syaitan akan berlari. Tetapi nafsu, selama ada nafas, maka nafsu itu tetap akan menguasai kita. Maka kita harus menguatkan diri kita, menguatkan jiwa kita, membersihkan hati kita, sehingga nafsu itu apabila hati sudah bersih, maka dia akan taat kepada kita. Ya, bahkan dia akan bermanfaat bagi kita, mendatangkan keutamaan-keutamaan bagi kita. Nah, maka di antara salah satu jalan untuk kita dapat menundukkan syahwat ini adalah dengan berpuasa. Kenapa? Karena syahwat itu akan menguat apabila kita terus mengikutinya. Terlebih lagi apabila perut ini terus kita ikuti, karena nggak akan pernah puas. Ya, tidak akan pernah puas. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a ibnu Adama wi'aan syarran min batnihi." Tidaklah Bani Adam, tidaklah manusia itu mengisi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Kenapa? Karena mamba'us syahwat adalah syahwatul batn. Ya, sumber daripada segala syahwat itu adalah syahwat perut. Nah, maka kekuatan syahwat itu akan dapat kita lumpuhkan dengan lapar. Tetapi lapar ini harus kita inginkan. Kenapa? Karena ada beda antara lapar yang terpaksa dengan lapar yang diinginkan. Kalau lapar terpaksa, dia akan melahirkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Mencuri, korupsi. Nah, korupsi ini padahal orang kenyang, tetapi nafsunya tetap lapar. Tetapi lapar yang diinginkan, yang disengaja, inilah yang akan menimbulkan, melahirkan akhlak-akhlak mulia. Ya. Nah, maka itulah rahasia dari sabda Rasulullah SAW yang disebutkan tadi. Itu yang pertama. Kedua, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu adalah miliknya, untuk dia, untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li. Subhanallah. Puasa ini untuk aku. Ya Allah. Allah nisbahkan ibadah puasa ini kepada dirinya. Sementara Allah menisbahkan semua amal-amal kita yang lain kepada diri kita. Maka karena puasa ini adalah sesuatu yang Allah nisbahkan kepadanya, maka wa ana ajzi bihi. Allah sendiri yang akan langsung memberikan pahalanya. Bayangkan semua amal-amal ibadah kita itu sudah ditentukan pahalanya 10 kali lipat, paling sedikit 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dicatat oleh malaikat. Tetapi ada satu ibadah yang malaikat pun nggak tahu berapa yang diberikan kepada kita. Ya Allah. Apa itu? Puasa. Wa ana ajzibi. Saya langsung yang akan memberikan pahalanya. Dan kita bisa bayangkan, ya, kalau sesuatu itu hadiah kita langsung diberikan oleh raja. Beda dengan hadiah yang diberikan dengan titipan dan lain sebagainya. Secara kemuliaan dan lain sebagainya tentu jauh berbeda. Nah, maka di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa dengan berpuasa ini Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan kita dengan kemuliaan yang sangat mulia, di mana Allah sendiri yang akan memberikan kita pahala. Ya, bahkan malaikat terdekat pun nggak tahu berapa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lanjutan hadis ini, wasiyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari api neraka. Perisai dari perbuatan dosa. Perisai daripada maksiat. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila pada suatu hari seseorang di antara kamu berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah dia berbuat rafas, berkata kotor, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Yauma idzin, selama dia berpuasa. Bukan hanya pada hari puasa tersebut, artinya pada hari dia berpuasa dia harus lebih menjaga adab-adabnya. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan yang halal, maka seharusnya yang haram harus lebih dia jauhi. Maka wala yaskhab, jangan berteriak-teriak, ya, jangan berteriak-teriak. Kemudian apa? Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, bahkan apabila ada orang yang memakinya atau mengajaknya berkelahi, falyaqul inni mur'un shaim, katakanlah bahwa aku sedang berpuasa. Bukan artinya apa makna katakanlah aku sedang berpuasa? Bukan artinya kita harus berteriak mengatakan, "Hei, jangan berkelahi dengan aku sedang berpuasa." Bukan itu yang dimaksud. Tetapi maksudnya adalah ingatkan dirimu bahwa engkau sedang berpuasa. Tetap rahasiakan. Kenapa? Karena ibadah ini adalah tidak ada makhluk yang tahu kalau kita berpuasa. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Semua orang tahu. Kita sholat, orang melihat. Kita berzakat, orang melihat. Kita berhaji, orang melihat. Tapi berpuasa, nggak ada orang yang melihat kita. Ya, bahkan istri kita pun nggak tahu kita berpuasa. Ya, karena puasa adalah meninggalkan makanan, dan bahkan bukan hanya meninggalkan makanan saja, tetapi niat yang menentukan. Kemudian amalan-amal kita meninggalkan makan dan lain sebagainya itu tidak bisa. Kalau makan orang bisa lihat, kalau meninggalkan makan orang nggak bisa lihat. Nah, maka itulah makna bahwa puasa ini adalah illa asyam fa innahu li. Kenapa? Karena nggak ada jalan untuk riya di sana. Nggak bisa kita pamer kita berpuasa. Ya, karena puasa ini tidak diketahui oleh diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka Imam Izzuddin Ibn Abdissalam mengatakan inni mur'un shaim, artinya apa? Ingatkan dirimu bahwa dirimu sedang berpuasa. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bau busuk mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum, lebih wangi dari aroma kasturi pada hari kiamat. Ya. Walis-shaimi farhatani, dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berpuasa, dia berbahagia dengan berbuka puasanya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Apa yang dimaksud dengan berbahagia dengan berbuka puasanya? Jadi berbahagia dengan berbuka puasa ini bukan berbahagia dengan makanan yang ada di hadapan kita. Ya, tetapi berbahagia dengan berbuka puasa karena berbuka puasa ini adalah tanda bahwa dia telah menyempurnakan ibadahnya, ibadah puasanya. Ya, karena kalau berbangga dengan makanan yang ada di hadapan kita,
Sehingga itu yang akan menjadikan orang nanti apabila dengar azan maghrib, serbu. Jadi hikmah dari berpuasa untuk kita menahan nafsu itu tidak tercapai. Balas dendam. Nah, balas dendam. Nah, ini fenomena yang mungkin sangat sudah menyebar luas, di mana kita mengetahui bahwa puasa sebenarnya harus kita menjaga, mengendalikan nafsu perut kita, tetapi fenomena yang kita lihat bahwa berpuasa sudah menjadi festival makanan. Sehingga kita lihat bahwa makanan yang tidak ada pada hari ini, cari pada bulan Ramadan akan kita temukan segala jenis makanan. Nah, maka yang dimaksud dengan fariha bi fitrihi, dia berbahagia dengan berbuka puasanya, yaitu berbahagia dengan pertama, dengan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak memerintahkannya untuk berpuasa sepenuh hari, tetapi Allah meringankannya, bahkan diperintahkan untuk berpuasa hanya setengah hari saja. Nah, maka dia berbahagia dengan rahmat Allah, keringanan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian yang kedua adalah fariha biliqa'i rabbih. Maka nanti dia akan berbahagia ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia berbahagia dengan melihat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini di antara keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shaima tusalli alaihi al-malaikah idza ukila indahu hatta yafragu." Bahwa orang yang berpuasa itu akan didoakan oleh malaikat. Malaikat itu berselawat kepadanya. Subhanallah. Apa arti selawat malaikat ini? Selawat malaikat adalah doa kepada Allah. Yaitu apa doanya? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosa orang ini dan rahmatilah dia. Kapan? Idza ukila indahu, apabila ada orang yang makan di hadapannya. Hatta yafragu, sehingga orang tersebut selesai makan. Kenapa? Karena berpuasa itu kita menahan nafsu makan. Dorongan untuk makan kuat ketika lapar. Kemudian ketika ada orang yang makan di hadapan kita, subhanallah, rasa lapar, dorongan untuk makan ada, makanan ada di hadapan kita, tetapi dapat menahan diri. Maka malaikat pun takjub, subhanallah. Orang ini keimanannya sangat kuat sekali. Dirinya sangat kuat, di mana dia dapat mengekang dirinya pada saat nafsu ada di hadapannya. Maka malaikat berdoa, ya Allah, ampunkan dosa orang ini. Nah, maka di sini perlu kita ambil hikmah. Ya, memang orang yang tidak berpuasa tentu perlu menjaga adab terhadap orang yang berpuasa. Tetapi jika ada orang yang makan di hadapan kita, kita sedang berpuasa, kemudian ada orang yang makan di hadapan kita, biarkan, jangan marah-marah, jangan usir. Ya, jangan usir. Kenapa? Karena kita mengusir dia, artinya apa? Kita akan mengusir malaikat yang sedang berdoa kepada kita. Rasulullah bersabda apa? Tusalli alaihil malaikatu idza ukila indahu, apabila ada orang yang makan di hadapannya. Biarkan, silahkan makan saja. Ya, silahkan makan saja. Ya, jangan usir dia. Kenapa? Karena dengan itu kita akan mendapatkan doa malaikat. Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak itu kalau sedang berpuasa, maka beliau akan mengundang sahabat-sahabatnya untuk apa? Untuk makan bersama. Ya, walaupun beliau sendiri sedang berpuasa, dibelikan makanan sama beliau. Kenapa? Karena beliau ingin mendapatkan doa malaikat ini. Nah, maka ini yang harus perlu kita pahami, supaya kita nggak mudah marah lihat orang makan, nggak tahu adab, marah-marah dan lain sebagainya. Puasa marah-marah terus. Ya, jadi biarkan dia yang harus menjaga adab kepada kita, dan kita menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, maka ini diantara keutamaan orang yang berpuasa, apabila ada orang yang makan di hadapannya, kemudian dia bersabar, maka malaikat pun akan berdoa untuknya. Kemudian itulah faidah ya tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa dengan ibadah puasanya tersebut, dan banyak lagi hadis-hadis lain yang Imam Izzuddin Ibn Abdissalam sebutkan. Tetapi mungkin untuk poin ini kita cukupkan hadis tersebut. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.